Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmala ad-dina wa wadaha tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini biasanya saya pagi mengisi pengajian tapi YouTube ini. Tapi kita ini sekarang udah siang, habis zuhur. Dan di sini kalau siang agak panas ya kalau di atas ini. Baik, sebenarnya saya ada video 3 numpuk belum selesai saya potong-potong untuk saya sebarkan di Facebook, TikTok, dan X. Belum selesai karena ada numpuk yang besar kemarin dari FB Live saya potong-potong itu ya, karena selesai satu kitab kan, satu kali pertemuan di FB Live yaitu kitab Al-Mandumah Al-Haiyah karya Ibnu Abi Dawud. Jadi banyak akhirnya pembahasan dan itu akhirnya bertahan karena satu kitab satu pertemuan itu bahas akidah. Anda silakan dicek di di sini juga ada FB Live 3 atau di Facebook, Twitter, dan TikToknya yang versi pendek-pendeknya belum kelar. Kita akan lanjutkan bahas usul fikih karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Langsung aja, dan saya akan singkat saja supaya tidak terlalu berat untuk saya potong-potongnya. Yang penting untuk jaga istiqomah, kita tiap hari harus ada satu video kajian ini kita harus jaga insya Allah. Kita sedang bahas al-ijtihad wal taqlid. Sekarang masuk ijtihad dan taqlid, adalah bagian terakhir atau bab terakhir atau tema terakhir di dalam pembahasan usul fikih. Al-masailu, masalah itu katanya kismani, ada 2 bagian. 1, mujma'un alaiha, masalah yang ijma terhadap hal tersebut. Jadi ini masalah ini ijma. Masalah yang ijma padanya. Fatahtaju ila tasawwirin wa tasfirin. Maka masalah yang mujma alaiha itu fatahtaju, ihtaja yahtaju, tahtaju, berarti ke masalahnya ini muannas. Maka masalah itu butuh terhadap tasawurin, penggambaran, tasawur, wa taswirin, dan pemahaman, wa ila iqamatid dalili alaiha, dan kepada penegakan dalil alaiha terhadap masalah tersebut. Tuma yahkumu alaiha, kemudian mujtahid itu menghukumi alaiha terhadapnya. Jadi failnya ke mujtahid. Ba'da taswiri wal istidlali, setelah memahaminya, masa itu sudah paham, dan istidlal, pendalilannya. Ini masalah yang pertama, itu masalah yang mujma' alaih. Yang kedua, wa qismun fi khilafun, bagian yang kedua adalah sesuatu yang di dalamnya ada khilaf. Fatahtaju ma'adhalika ila jawabi an dalilil manazi'i, maka masalah itu butuh itu. Jadi kalau kita fa'ilnya ke patah tajunya ke masalah, begitu. Masalah tersebut butuh madalika ilal jawabi andalilil jamanazi. Kalau dijadikan muhatab patah taju, maka kamu berarti butuh. Madalika bersama hal tersebut ilal jawabi andalilil manazi, dari dalil yang al-manazi.
Dari naza itu ada perselisihan, dalil yang diperselisihkan maksudnya, yang dilemahkan. Kali kasibat ya dalil yang dilemahkan. Baik. Dzakarul mu'allifu fi akhir hadhihi risalah. Jadi mu'allif, penulis kitab itu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di itu menjelaskan atau menyebutkan di akhir risalah ini ma yata'allaqu bil ijtihadi wat taqlidi. Apa saja, jadi ini jadikan maf'ul bihinya, menyebutkan sesuatu yang yata'allaqu, sesuatu itu berkaitan bil ijtihadi, terhadap ijtihad, wat taqlidi, dan taklid. Waqala bi anna al masaila tanqasimu ila qismaini, dan musannif berkata bahwasanya masalah itu terbagi ke dalam dua bagian. Al-qismul awal bisa dibaca al-qismul awal, bisa al-qismil awali, boleh. Al-qismul awalu di takdir khabar dari mubtada yang makhdhuf. Huwa al-qismul awalu masailu mujma'un 'alaiha, masalah yang ijma' padanya. Fahadihi inda ta'allumiha nahtaju. Nah, kalau gitu nahtaju sih. Maka dalam masalah ini inda ta'allumiha, ketika mempelajarinya, nahtaju ila tasawwuril mas'alati wa tatbiqil mas'alati ala mawatiniha. Maka kita wajib membutuhkan kepada tasawur masalah itu, wa tatbiqil mas'alati ala mawatiniha. Tatbiq itu mengelompokkan masalah gitu loh, ala mawatiniha, kepada tempatnya, jadi kelompokkan, diletakkan masalah. Misal dzalika, perumpamanya lah salatul dhuhri wajibatun inda zawalis syamsi. Masalahnya misalkan masalah itu salat duhur itu wajib ketika tergelincir mata. Ini masalah ijma kan. Fanahtaju ila tasawwuri zawalis syamsi. Maka yang kita butuhkan adalah ijma, itu masalahnya itu tergelincir matahari. Maka yang kita ketahui adalah kita harus ketahui ila tasawwuri zawali syamsi, apa yang dimaksud tergelincir matahari. Oh, itu kan masalahnya. Oh, ini tergelincir matahari, sedang ini tergelincir itu bergeser. Nah, itu tergelincir. Nah, itu tasawurnya begitu. Kita harus tahu itu apa itu yang disebut tergelincir. Jadi sudah di atas tergelincir. Ini kalimatnya, jadi bergeser itu tergelincir. Wa ma'rifatu mal muradu bizawali, dan mengetahui apa yang dimaksud zawal. Ya, zawal itu ya tergelincir itu. Apa? Maksud tergelincir itu matahari tergelincir gitu, jatuh, bukan. Sudah di atas puncak, begitu dia kelihatan itu bergeser, nah itu bergelincir gitu. Summa badanat nakul subban bada dzalika nakulu kullama zalatis syamsu hakamna biwujudi salat biwujubi salatid dhuhri. Kemudian setelah kita ketahui masalah, setelah itu kita tahu tergelincir itu artinya tahu, maka kita berkata setiap matahari tergelincir maka kita menghukumi wajib salat duhur. Ini masalah ijma. Ini ijma masalahnya, yang kita ketahui harus apa itu yang disebut tergelincir matahari gitu. Al-qismu tsani, masalah yang kedua adalah masailul ikhtilafi, masalah yang diikhtilafkan, ada perselisihan di situ. Fahadi nahtaju ila tasawwuril mas'alati wa nahtaju ila ma'rifatil adillati fiha wal aqwali wat tarjihi fiha bainal aqwali. Maka dalam masalah ini kita butuh untuk tasawur, mengerti masalah tersebut. Wa nahtaju ila ma'rifatil adillah, mengerti juga tentang adillah, dalil-dalil fiha dalam masalah tersebut. Wal aqwali, kita juga mengerti apa pendapat-pendapat terhadap masalah tersebut. Wat tarjih, dan kita mengerti apa yang rajih, yang lebih kuat fiha di dalam masalah itu, bainal aqwali, di antara pendapat-pendapat. Jadi kalau ada banyak pendapat, kita tahu pendapat mana. Wa kaifiyatil jawabi inda istidlalil mukhalifi, dan bagaimana menjawab dari pendalilan orang yang menyelisihi, orang berselisih pendapat ini, bagaimana kita istidlalnya. Tsumma ba'da dzalika
nahtaju ila tatbiqil mas'alati ala mawatina. Terus kemudian kita butuh untuk mentatbik, itu artinya meletakkan lah, menyimpan masalah tersebut terhadap tempatnya, diletakkan. Wal ya'lama bi annal ilma laysa bi ma'rifatil aqwali wa ma'rifatil khilafi wan nizai. Dan hendaklah dia, nah kalau dia lama itu berarti adalah ke mujtahid itu harus mengerti bahwa sesungguhnya yang disebut ilmu itu laisa bi ma'rifatil aqwali, bukan dengan mengerti pendapat-pendapat. Ada pendapat ini, itu bukan ilmu itu. Tapi wa ma'rifatil khilafi wan nizai, bukan juga yang disebut ilmu itu kita mengerti, mengetahui ada perselisihan atau wan niza, ada pertentangan, bukan itu ilmu. Wa innamal ilmu bima'rifatir rajihi minal marjuhi, yang disebut ilmu justru kita harus tahu apa yang rajih dan marjuh. Kalau ada pendapat kita tahu yang rajih itu ini, itu baru ilmu. Nah, tahu rajih itu dari mana? Kita tahu dalil-dalilnya. Faman arafa aqwalal fuqaha'i wa arafa adillatahum fahada lam yujad in Faman arafa aqwalal fuqaha'i, maka barang siapa yang mengerti ucapan-ucapan para ahli fikih, wa arafa adillatahum, dan dia itu mengerti dalil-dalil ahli fikih itu. Ya, misalkan ini orang-orang itu tahu ini orang ahli fikih ini berbicara ini, terus dalilnya ini. Terus orang yang lain bicara ini dalilnya ini. Nah, apakah itu ilmu? Bukan. Nah, kata di sini kata Syekh, fahadha lam yujad indahul ilmu. Maka masalah ini dalam hal ini adalah lam yujad, dia tidak ketemukan indahu di sisinya. Maksudnya kalau orang hanya tahu pendapat-pendapat dan dalilnya, itu bukan orang yang berilmu. Itu adalah wa inna mazdada hiratun ila hiratihi, itu hanya menambah kebingungan di atas kebingungan yang dia sudah punya. Ini bingung aja nih, pendapat ini ada banyak pendapat, ini dalilnya ini hanya orang bingung kalau begitu. Terus bagaimana? Wa innamal ilmu bima'rifatir rajihi minal marjuhi. Tapi yang disebut ilmu adalah orang yang mengerti apa yang rajih dari hal-hal, dari pendapat-pendapat yang marjuh. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.